Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah perkembangan anak dengan dosen pengampu Ibu Dera Farida Mayat MPD dengan Ibu Tisna Syamnita MPD. Di sini kami kelompok 5 beranggotakan 3 orang, yaitu saya Dela Novita dengan NIM 22355002 dan Utari Aprilia 22355010, Rahma Lutfia Azhari 22355007. Pada pertemuan kali ini kami kelompok akan membahas mengenai perkembangan emosi anak usia dini dengan subtopik yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan emosi anak, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak, yang ketiga aspek perkembangan emosi anak, keempat strategi pengembangan emosi anak, dan kelima stimulasi yang diberikan terhadap perkembangan emosi anak. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan emosi anak. Pertumbuhan dan perkembangan emosi pada saat anak memasuki usia 3 tahun, mereka sudah bisa menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan perasaannya. Emosi anak memasuki usia prasekolah mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada usia 3 hingga 5 tahun. Semakin bertambahnya usia, intensitas tantrum pada anak juga akan semakin berkurang. Selanjutnya, perkembangan emosi pada usia anak 3 tahun. Pada anak usia 3 tahun sudah memiliki kendali emosi tersendiri. Di antaranya, mereka akan tertawa saat menemukan sesuatu yang lucu, menangis saat ada yang membuatnya sedih atau marah. Kontrol impulsif belum terkembang dengan baik dalam usia ini. Bila ia ingin menginginkan mainan, ia akan memenuhinya meski harus merampas mainan temannya. Kemudian pada usia anak yang mulai menggunakan pukulan, gigitan, atau dorongan sebagai cara untuk menyelesaikan sebuah konflik. Perkembangan emosi pada anak usia 4 tahun. Pada usia 4 tahun biasanya sudah bisa yang pertama membuat candaan yang membuat orang lain tertawa. 2. Mulai bisa menertawakan hal-hal yang menurut mereka lucu, mulai munculnya rasa empati. 3. Mulai menyadari bahwa orang lain juga memiliki perasaan. 4. Menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaan yang lebih kompleks seperti frustasi, jengkel, dan malu. 5. Menyembunyikan kebenaran tentang sesuatu jika dia merasa bersalah, malu, atau takut. 6. Lebih baik dalam mengelola emosi yang kuat seperti kemarahan, frustasi, dan kekecewaan. 7. Intensitas tantrum atau mengamuk. Perkembangan emosi pada anak usia 5 tahun. Pada usia 5 tahun, perkembangan anak dapat berupa 1. Mengalami perkembangan emosional yang drastis. 2. Lebih baik dalam mengatur emosi. 3. Berbicara tentang perasaan mereka dengan mudah. 4. Lebih baik dalam mengendalikan impuls mereka. 5. Sabar menunggu giliran dan seringkali bertanya terlebih dahulu sebelum mengambil sesuatu yang bukan miliknya. 6. Cenderung mengungkapkan kemarahannya dengan kata-kata. 7. Menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaan kompleks seperti rasa bersalah dan cemburu, lebih menyadari perasaannya terhadap orang lain dan menindaklanjutinya. Dan berusaha keras untuk mengikuti aturan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi emosi pada anak. Yang pertama, kesiapan mentalnya. Kedua, proses pembelajarannya. Yang ketiga, inteligensi, jenis kelamin, status ekonomi, dan kondisi fisik, serta pola asuh yang diterima oleh anak. 3. Aspek-aspek perkembangan emosi anak. Perilaku emosional anak terdapat 9 aspek, yaitu 1. Rasa takut. 2. Malu. 3. Cemas. 4. Khawatir. 5. Marah. 6. Cemburu. 7. Duka cita. 8. Rasa ingin tahu. 9. Gembira. Keempat, strategi dalam pengembangan emosi anak. Yang pertama, kemampuan untuk mengendalikan emosi. Yang kedua, kemampuan untuk mengelola dan mengekspresikan diri secara terbuka atau kemampuan memotivasi diri. Yang keempat, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Yang kelima, kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain. 5. Praktek stimulasi perkembangan emosi anak. 1. Kendalikan emosi orang tua sebelum mengasah kepekaan emosi anak. Orang tua harus bisa mengenal dan mengendalikan emosinya sendiri. 2. Minta anak mengenali emosinya dengan mengetahui apa yang dirasakan. Lebih mudah bagi anak untuk mengendalikan emosinya. 3. Minta anak menyalurkan emosi secara positif saat mainan dirusak atau diambil temannya. Anak bisa jadi marah-marah atau memukul. Tunjukkan pada anak beberapa alternatif penyaluran emosi secara positif. Dan yang keempat, beri
reward saat anak dapat mengendalikan emosi. Orang tua dapat memberikan reward berupa pelukan atau acungan jempol. Baik, sekian hasil presentasi kami mengenai perkembangan emosi pada anak usia dini. Selanjutnya, kami dari kelompok menampilkan sebuah simulasi dari perkembangan emosi anak yang berupa video. Harap ditonton oleh teman-teman serta ibu. Kami dari kelompok, sebelum mengakhiri proses diskusi, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita udah punya teman baru. Teman barunya diajak main ya. Sekarang kita istirahat dulu ya anak. Nanti boleh main di mana aja, asalkan aman ya. Teman barunya diajak ya main. Bunga main ya sama teman-temannya. Oke, Bu. Teng teng teng. Anak-anak tuh berkata Mau berantem mereka. Astagfirullah. ini mainan tari, Bu. Kenapa? Kenapa tadi tiga? Gak boleh tiga. Kenapa mainan aku? Enggak, kenapa jadi tiga? Mereka kenapa? Mereka rebutan mainan pelosotan, Bu. Oh gitu. Tadi kenapa? Ini pelosotan tari, Bu. Bunga? Ini punya aku. Bunga tadi ini punya sekolah. Jadi dimaininnya sama-sama. Gantian dong mainnya. Sekarang Tiga sama Tari maafkan dulu. Maafkan. Aku minta maaf ya, Bu. Nah, kalian sekarang mainnya sama-sama ya, nggak boleh berantem. Ini punya kita bersama. Tiga Tari dan Bunga boleh main di sini. Gantian dulu. Coba Kumimpa, siapa yang duluan main? Om Simpa Layung Gambreng. Udah kayak gitu ya, nggak boleh berantem. Sekarang Tari duluan, terus terus Bunga, siap itu baru Tiga. Oke,